Belanda pernah berada pada masa keemasan saat diperkuat oleh Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan Marco van Basten. Saat itu mereka menjadi juara Eropa tahun 88. Ini adalah satu-satunya gelar yang pernah diraih. Selebihnya Belanda hanya langganan runner-up. Seperti apa kehebatan trio Belanda ini? Berikut video persembahan Goalgetter Official. Berbicara soal sepak bola Belanda tentu tidak lupa dengan istilah total football, di mana seluruh pemain diharuskan mempunyai ketahanan fisik yang kuat dan harus mampu menyerang dan bertahan sama baiknya. Dengan total football inilah sepak bola Belanda menjadi salah satu tim yang sangat disegani oleh semua tim pada era 70-an sampai 80-an. Sayangnya, skema total football yang sangat menghibur ditonton ini tidak dapat membantu memperoleh trofi juara dunia. Selalu menjadi tim yang diunggulkan, nyatanya Belanda hanya jadi langganan runner-up, yakni pada Piala Dunia 1974, 1978, dan 2010. Belanda sama sekali belum pernah juara Piala Dunia. Satu-satunya yang pernah diraih oleh tim oranye dalam kancah sepak bola internasional adalah saat mereka menjuarai Piala Eropa tahun 1988. Ada 3 sosok yang peran sentralnya di timnas Belanda kala itu mampu membawa trofi Piala Eropa ke negaranya. Setelah di final menekuk perlawanan Uni Soviet dengan skor 2-0. Ketiga nama itu adalah Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Basten. Ketiganya selanjutnya jadi melegenda dengan sebutan Trio Belanda. Melegendanya Trio Belanda bukan saja mampu menorehkan prestasi di tingkat timnas, melainkan juga sukses pada level klub. Kebetulan ketiganya sempat bermain bersama-sama di bawah bendera AC Milan pada dekade akhir 80-an hingga awal-awal tahun 90. Marco van Basten. Kelahiran Utrecht, Belanda, 31 Oktober 1964. Sebelum menjadi andalan AC Milan di lini serang, Van Basten merupakan skuad Ajax Amsterdam. Berkat prestasinya yang mentereng di Ajax, dengan membubuhkan 128 gol dari 133 penampilannya, membuat AC Milan merekrutnya pada tahun 1987. Di klub yang bermarkas di San Siro, Van Basten bermain selama 5 tahun dan menorehkan 90 gol dari 147 penampilannya. Ruud Gullit. Kelahiran Amsterdam tahun 1962, baik di timnas maupun klubnya AC Milan. Pemain yang terkenal dengan rambut gimbalnya ini adalah penyuplai umpan yang memanjakan Marco van Basten. Gullit direkrut AC Milan berbarengan dengan Van Basten pada tahun 1987. Bersama klub rival abadi Inter Milan ini, Gullit hanya berkiprah selama 6 tahun sebelum ia akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Sampdoria di tahun 1993. Selama berseragam AC Milan, Ruud Gullit mencatatkan 117 penampilan dan mengoleksi 35 gol. Frank Rijkaard. Sebelum bergabung dengan AC Milan pada tahun 1988, Frank Rijkaard merupakan skuad dari Sporting CP. Bersama AC Milan, Rijkaard bermain selama 6 musim dan berhasil mencetak 16 gol dari 142 penampilannya. Dengan keberadaan Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan Marco van Basten, AC Milan yang kala itu dilatih oleh Arrigo Sacchi menjadi salah satu tim yang sangat disegani klub-klub Eropa. Terbukti selama kebersamaannya di klub asal Italia itu, trio Belanda mampu menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet 2 Piala Eropa atau sekarang Liga Champions, serta 4 juara Liga Serie A Italia atau Scudetto, dan Super Coppa Italia dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu, mereka juga sukses meraih UEFA Super Cup sebanyak 2 kali. Sebagai satu kesatuan dari trio Belanda, Rijkaard secara teknik bertanggung jawab memulai serangan dari AC Milan untuk kemudian pada Ruud Gullit yang memegang kendali lapangan tengah sebagai playmaker yang memainkan perannya sebagai penarik perhatian lawan.
Dari Gullit, gol biasanya langsung menuju Van Basten yang muncul sebagai predator dan meneror jantung pertahanan lawan. Harmonisasi atau kemitraan trio Belanda ini adalah salah satu yang paling sukses dalam sejarah permainan sepak bola, baik itu permainan di level timnas maupun di tingkat klub. Kuasai Ballon d'Or tahun 1988. Luar biasanya lagi, trio Belanda ini menguasai 3 besar nominasi pada Ballon d'Or edisi tahun 1988. Saat itu Van Basten berhasil meraih penghargaan, Gullit di posisi kedua dan Rijkaard ditempatkan ketiga. Itu adalah gelar Ballon d'Or pertama untuk Van Basten yang nantinya akan memenangkannya lagi pada tahun 1989 dan 1992. Sementara Ruud Gullit sendiri telah meraihnya pada tahun 1987. Diyakini alasan utama ketiganya mendominasi Ballon d'Or tahun 88 adalah karena mengantarkan Belanda menjadi juara Euro tahun 88 dan Van Basten berhasil mencetak 5 gol di kompetisi itu. Itu adalah trofi kompetisi resmi pertama Oranje dan masih satu-satunya hingga saat ini. Karir pelatih. Selepas menjadi pemain sepak bola, ketiga legenda ini juga semua menapaki karir sebagai pelatih. Dan dari ketiganya, Frank Rijkaard yang paling sukses sebagai pelatih. Frank Rijkaard memulai karir kepelatihannya dengan tim nasional Belanda U21, mencapai puncak suksesnya sebagai pelatih Barcelona dari tahun 2003 hingga 2008. Selama periode ini, ia membawa Barcelona meraih 2 gelar La Liga dan memenangkan Liga Champions pada musim 2005-2006. Marco van Basten menjalani karir kepelatihannya dengan menjadi pelatih tim nasional Belanda, mengawasi perjalanan mereka pada Euro 2008. Setelah itu ia bergabung dengan Ajax sebagai anggota staf teknis. Van Basten mengundurkan diri dari posisinya di Ajax pada tahun 2019. Ruud Gullit memulai karir kepelatihannya bersama Chelsea pada tahun 1996. Memenangkan Piala FA pada tahun 97 dan menjadikannya pelatih asing pertama yang mengangkat trofi utama di Inggris. Dia kemudian menangani tim nasional Belanda dan Newcastle United. Gullit melanjutkan kepelatihannya di berbagai klub termasuk Feyenoord dan LA Galaxy.